Assalamualaikum, selamat datang di Tausiah Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali lagi kita pada pembahasan kita tentang fi'il madhi. Pada video kali ini kita akan membahas satu ayat untuk mencari tahu lafaz-lafaz yang ada wazan yang keenam, yaitu wazan fa'ala. Nah, pada ayat yang akan kita bahas, kita akan mengupas surat Al-Ankabut ayat 8. Di surat ini kita akan mencari tahu mana lafaz yang dia termasuk fi'il madhi, ya. Khususnya kita akan mencari tahu lafaz yang sesuai dengan wazan fa'ala. Di surat Al-Ankabut ini kita baca dulu ya. Berbunyi wa wassaynal insana biwalidayhi husnan wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dari ayat ini, manakah lafaz yang dia tergolong pada fi'il madhi, ya? Manakah lafaz yang dia termasuk fi'il madhi pada ayat ini? Mari kita lihat. Di sini ada lafaz wassoina, ya. Kata wassoina ini adalah fi'il madhi, ya. Dia serupa dengan wazan yang kelima, ya. Wazan yang kelima, perubahan yang ke-14. Ya, masih ingat kan? Fa'ala 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 fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna fa'alna wassoina. Sama kan? Nah, itu dia. Kata wassoina serupa dengan timbangan yang kelima, perubahan yang ke-14. Di dalam kata wassoina terdapat domir nahnu, ya, yang artinya kami. Kaminya di sini merupakan kata ganti untuk Allah. Jadi Allah memberi wasiat, ya. Karena dia bentuknya fi'il madhi menunjukkan makna telah, ya. Jadi Allah telah memberikan kita wasiat, ya. Allah telah memberikan wasiat kepada insan, kepada manusia, yaitu kita sendiri, ya, kita semua. Jadi Allah telah memberikan wasiat kepada manusia. Tentang apa wasiat yang Allah berikan? Tentang macam mana kita bersikap kepada kedua orang tua. Jadi kita manusia, ya, saat kita berhadapan dengan kedua orang tua kita, harus mampu kita bersikap husnan, ya. Husnan ini diartikan baik. Yang lebih tepat lagi, husnan ini kita maknai dengan mampu kita bersikap etis dan estetis. Jadi inilah wasiat yang ingin Allah berikan, ya. Macam mana contohnya? Wa in jahadaka. Nah, ada lafaz jahadaka. Jahada
di dalamnya terdapat domir huma. Dia serupa dengan timbangan fa'ala, perubahan yang kedua. Fa'ala, fa'ala. Sini. Nah. Sama kan? Kata jahada sama dengan fa'ala. Berarti di dalamnya terdapat domir huma. Mereka dua orang. Ya. Siapa? Kata ganti untuk siapa merekanya? Domir humanya kata ganti untuk kedua orang tua kita. Ya. Dan jika kedua orang tua kita memaksa, nah, jadi ini Allah memberikan satu contoh kepada kita bagaimana bersikap yang etis dan estetis. Di sini Allah memberikan contoh jika kedua orang tua kita, nah, kedua orang tuamu, munya ini kata ganti untuk manusia kita lah ini ya. Jika kedua orang tuamu memaksa ya, jahada, artinya mereka berdua memaksa. Inilah makna jahada. Ya. Jadi kata memaksa itu kan berarti ada makna bahwasanya kedua orang tua tadi bersungguh-sungguh terhadap diri kita. Ya. Interaktif dia. Ya, aktif. Kata memaksa itu berarti menunjukkan makna aktif, ada makna saling dia. Walaupun kita tidak mau, tapi mereka berdua mencoba untuk memaksa kehendaknya. Ya, jadi dalam kata jahad itu ada makna saling dia. Ya, ada makna bersungguh-sungguh, menunjukkan kesungguhan. Jadi jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikkan aku, kata Allah, mensyirikkan Allah, malaisa bihi ilmi, yang tidak ada pada dirinya, bihi terhadapnya, tentangnya, suatu ilmu pengetahuan, maka macam mana sikap kita sebagai seorang anak? Jika kedua orang tua kita memaksa kita untuk mensyirikkan Allah, macam mana sikap kita? Apa kita harus marah? Ya. Memaki-maki? Tidak. Allah tidak mengajarkan kita untuk seperti itu. Nah, kembali lagi kepada kalimat awalnya. Kita harus tetap mampu bersikap husdan, bersikap etis dan estetis di hadapan kedua orang tua. Ya. Jadi ketika kedua orang tua kita memaksa kita untuk mensyirikkan Allah, maka sampaikan dengan cara yang baik. Ya, sampaikan kebenaran yang kita pahami, yang kita peroleh terhadap kedua orang tua kita. Ya. Bahwasanya apa yang mereka yakinin itu tidak benar. Bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan, yang Allah ajarkan. Ya. Mensyirikkan Allah itu suatu perbuatan yang tidak benar, dan itu tergolong dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Jadi kita sampaikan dengan cara yang baik. Dan kalimat selanjutnya fala tuti'huma, dan kita pun tidak perlu mengikuti, mentaati paksaan yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Jangan pula, ya kan kita diajarkan untuk bersikap baik, mau nggak mau kita harus mentaatinya. Enggak. Dalam bab akidah, ya ini yang harus kita pahami. Dalam bab akidah, Allah mengajarkan kita untuk tidak mengikuti. Namun kita tetap harus bersikap sopan, mampu kita bersikap etis dan estetis terhadap kedua orang tua kita. Jangan kita
marah-marah, nggak perlu. Atau membentak, nggak perlu. Tidak seperti itu Allah mengajarkan, nggak perlu. Ya, dalam bab ini Nabi Ibrahim juga pernah mengajarkan kepada kita macam mana orang tuanya syirik, pembuat patung. Ketika orang tuanya disampaikan sebuah kebenaran dia tidak terima, maka Ibrahim pun ya berdoa kepada Allah. Itulah sikap dia sebagai seorang anak, mampu bersikap estetis walaupun doanya itu tidak diterima oleh Allah. Tapi sebagai seorang anak kita berupaya untuk menyelamatkan orang tua kita. Itulah sikap yang terbaik. Itulah sikap estetis yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita. Kalaulah kita tahu orang tua kita itu tidak benar, berada dalam kondisi yang menyimpang dari ajaran Allah, maka tugas kita sebagai orang anak meluruskan, memberitahu mana yang hak dan mana yang batil. Ketika kedua orang tua kita tidak mau mendengarkan, tidak mau menerima, ya sudah, kita tak perlu marah. Dan kita pun tidak perlu mengikuti ajakan orang tua kita untuk mensyirikkan Allah, tidak perlu. Itulah yang Allah ajarkan. Ya, jadi di ayat ini ada lafaz jahada, ya. Inilah lafaz yang dia sesuai dengan wazan yang ke-6. Ya. Perubahan yang kedua dari wazan fa'ala. Fa'ala. Ini dia perubahan yang kedua. Jadi dari ayat ini, inilah dia contoh lafaz ataupun contoh kalimat yang dia sesuai dengan wazan fa'ala, jahada. Oke, paham ya? Itu dia. Ilayya marji'ukum. Dan kepadamu lah tempat kalian kembali, ya. Dan kepadakulah kalian kembali. Artinya tempat kembali kita, nanti kita akan kembali kepada Allah. Fa unabbi'ukum, dan maka aku akan menjelaskan, memberitakan kepada kalian bima kuntum ta'malun, tentang apa saja yang sudah kalian kerjakan atau yang kalian lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini itu nantinya akan dihabarkan oleh Allah, akan diberitakan Allah, akan disampaikan oleh Allah. Sekecil apapun itu, perbuatan kita akan Allah kabarkan, akan Allah beritakan. Ya. Jadi Allah tidak tidur. Ya, semuanya terpantau. Nah, ini yang harus kita bersikap waspada, hati-hati ya. Nggak boleh sembarangan, sembrono kita dalam berbuat apapun itu. Jadi inilah dia contoh wazan fa'ala di dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Dan ini pula isi dari surat Al-Ankabut ayat 8 yang seperti saya jelaskan tadi. Mungkin dari penjelasan saya ini masih ada yang belum paham contoh wazan yang ada, maka boleh kita sharing, boleh saudaraku bertanya pada video kita kali ini, tulis pada kolom komentar. Dan jika ada kekhilafan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.